Nabi Isa lah ado, Nabi Isa lah ado. Dimakini Nabi Isa, Allah letak di langit dulu. Ketika satu daripada pengikutnya berkhianat, maka Allah serupakan wajahnya, suaranya, bentuk badannya sama semuanya. Yang lucunya, yang ingin membunuh Nabi Isa itu adalah orang-orang Romawi. Romawi itu agamanya apa? Nasrani. Berkhianat. Nah, kemudian Allah angkat Nabi Isa ke langit, murid yang berkhianat Allah biarkan. Mati, disalib dia. Namanya Yudas Iskariot. Yang 12 orang aman, tidak berkhianat kepada Nabi Isa. Nanti Allah turunkan. Berapa lama Nabi Isa sudah berada di langit? Kalau hitungan dunia sudah 2000 tahun lebih. Kalau hitungan akhirat di langit sana baru 2 hari. Jadi lu lama Nabi Isa di langit lah. Baru 2 hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa Baitul Maqdis tempat ini yang penuh berkah? Bahkan Nabi Yakub alaihi salam di dekat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu, Masjidil Aqsa itu bukan yang kubahnya emas itu, bukan. Masjidil Aqsa itu kubahnya warnanya abu-abu. Nah, itu yang Masjidil Aqsa. Kalau yang emas itu bukan, itu namanya Dome of Rock. Bukan Masjidil Aqsa, kecil Masjidil Aqsa itu. Nabi Yakub alaihi salam mempersiapkan satu tempat, ada batu yang beliau siapkan, yang nanti batu ini ketika Nabi Allah mi'rajkan, Allah isra'kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian untuk mi'raj Nabi menginjak batu itu. Batu ini disiapkan oleh Nabi Yakub, jauh masanya. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf turun ke bawah, nanti Nabi Musa turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, sampai nanti batu itu berada di Baitul Maqdis. Nabi datang, Nabi Mi'raj. Ini Nabi masih berada di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Batu itu Nabi kasih tahu kepada satu orang sahabat namanya Khabbab. Khabbab, kalau kamu nanti umur panjang sampai ke Baitul Maqdis, kamu akan tengok batu yang aku injak untuk pergi Isra Mi'raj. Disiapkan oleh Nabi Yakub, jauh masanya. Begitu Nabi setelah Mi'raj, Nabi hijrah ke Madinah. Nabi meninggal dunia dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, meninggal dunia dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar perluasan wilayah, negara-negara sekitar masuk Islam. Maka yang sudah dikepung itu Baitul Maqdis. Tentara Romawi kabur melarikan diri. Tinggal uskup agungnya, pendeta agungnya. Namanya Soforius. Mau melawan tak mungkin menang, akhirnya menyerah. Sayyidina Umar berangkat dari Madinah, ditanya pendapat sahabat, aku datang ke Baitul Maqdis atau tidak? Sebagian mengatakan pergi, sebagian tidak. Sebagian mengatakan pergi tanpa pasukan, sebagian mengatakan pergi dengan pasukan. Ditanya Sayyidina Ali yang terakhir, bagaimana pendapat engkau? Aku pergi tidak ke Baitul Maqdis? Kata Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau berangkat 2 orang saja, engkau dan Aslam, pembantu beliau, ajudan beliau. Berangkat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berangkat menggunakan unta. Berjalan berdua bergantian. Kadang Umar di bawah yang menuntun untanya, kadang Aslam yang menuntun untanya. Sampai di satu tempat sudah berkumpul semua panglima di situ. Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Amru bin As. Semua pasukan sudah berkumpul. Bagaimana Amirul Mukminin, kita serang ini? Kata Sayyidina Umar, tidak. Kalian tunggu di sini, biar aku jumpai uskup agungnya, pendeta tertingginya. Begitu dijumpai, pendeta ini sudah buka siapa orang yang akan datang ke Baitul Maqdis, ciri-cirinya. Semua ciri-cirinya dicek. Ketika bertemu, Sayyidina Umar yang memegang tadi kekang unta, ajudannya yang naik unta. Tak ada pemimpin zaman kini untuk itu.
Kado. Pemimpin yang namu ambok tu seorang ajudan duduk samping. Lihat dah. Dicek semua tanda cocok. Tanda terakhir dalam kitab disebutkan Al-Faruq ini bajunya bertambal. Ada 13 tambalan. Dia hitung cik 2 3 2 balih baru. Macet lah. Nya 3 balih. Harusnya tambal baju engkau ni 13. Kata Sayyidina Aslam, ado cik lai. Amirul Mukminin angkit ketiak tu. Tumbuk di ketiak cik. 3 balih tambalannya. Apa kata Uskup Agung? Hari ini aku serahkan Baitul Maqdis kepada engkau. Tapi ingat, ketika umat Islam sudah merosot imannya, merosot akidahnya, merosot amalnya, hilang persatuannya, maka Baitul Maqdis akan kami rebut kembali. Itu janji, perjanjian Sayyidina Umar sama Uskup Agung. Diterima kunci Baitul Maqdis, semuanya aman. Yang Nasrani aman, yang Yahudi aman. Yahudi sudah terusir. 400 tahun mereka tidak bisa masuk Baitul Maqdis. Zaman Sayyidina Umar mereka boleh masuk. Mereka boleh mendirikan tempat ibadah mereka. Tidak ada paksaan untuk Islam. Yang mau masuk silahkan. Untuk menghormati Umar, dibikin masjid Sayyidina Umar di sana. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, teringat Umar dengan hadis Nabi. Dipanggil Khabab, Khabab, kamu ingat di mana letak batu itu? Aku diberitahu Nabi. Maka datang satu tempat. Ketika itu batu pijakan Isra Mi'raj Nabi itu sudah penuh dengan sampah. Sayyidina Umar panggil Uskup Agung. Kamu tahu apa ini? Saya tidak tahu. Ini batu yang diinjak oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Oh, kaget Uskup Agung. Dia mau bersihkan. Kata Sayyidina Umar, tak, biar saya membersihkannya. Beliau buka bajunya, bersihkan tempat itu, dibersihkan batu pijakan itu dengan pakaian beliau sendiri. Uskup Agung ini heran dia. Bagaimana cara Nabi Muhammad mendidik kalian? Sehingga membersihkan sampah bisa dengan baju kalian. Kata Sayyidina Umar, engkau tidak bertemu dengan Nabi. Kalau engkau bertemu dengan Nabi, engkau akan mencintai Nabi. Pijakan Nabi Isra Mi'raj itu menjadi tempat sampah. Dibersihkan oleh Sayyidina Umar. Bersih. Awak ariko WC musajik bau nariang. Kejamban tak bersiram. Tak ada perhatian jemaah untuk masjid. Garinnya kan ada Ustaz. Tak. Garin tu tak boleh bersihkan WC. Tak boleh. Inyo yang kajadi imam bawa. Tu suruhnya bersihin WC. Di kalwaka do tak mungkin. Nyo jadi garin seluruh bersihin WC. Abikun tak ada piti pambali wipul, pakai piti dulu. Gajinya terlambik loh. Tak. Tukang bersihkan ada gaji sendiri. Sayyidina Umar beliau bersihkan batu pijakan Nabi. Nah awak WC tak berhasil dah. Sembayang lai kamu saji tiap hari. WC bau, tak boleh. WC itu tanggung jawab jamaah, bukan tanggung jawab garin masjid. Karena kami gajinya itu Ustaz. Nah, kini kalau ada anak awak, suruhnya tinggal siko gaji lo, talok. Awak punya anak, suruhnya tinggal di masjid kok gaji, bara gaji garin, suruhnya bersihin WC masjid. Namun tak anak awak kira-kira. Tak namun. Kok kalau jambu tu penghinaan garin masjid suruh bersihin WC itu. Gaji satu orang untuk bersihkan WC. Selesai. Kalau tidak namu piti musajid, kalau jamaah tanggung jawab. Bersihkan WC itu. Dinding lah bacil lapui, bau WC hariang. Sementara dia mau solat tu ke masjid. Bagaimana caranya WC sendak berhasil. Yang lucunya dilarang pakai sendal ke dalam WC. Lah samula WC je musajid. Ke musajid pakai sendal atau tidak? Tidak. Masuk WC itu pakai sendal. Yang betul masuk WC itu pakai sendal karena tempatnya bernajis. Aku pengurus musajid kadang sakit ya. Dilarang membawa alas kaki. Yang dilarang bawa alas kaki itu ke dalam masjidnya. Di ke WC itu sediakan sendal WC. Tangkelek le tahu Bapak Ibu. Tu terumpan untuk ke WC.
Kok nam biasa beko licin jatuh atang kelek taan. Sayyidina Umar begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat oleh Sayyidina Umar Baitul Maqdis. Kemudian waktu berjalan, Islam merosot, diambil lagi. 500 tahun kemudian, 560 tahun kemudian dibebaskan Baitul Maqdis. Oleh siapa? Oleh satu orang laki-laki yang bernama Yusuf bin Najmuddin. Yusuf bin Najmuddin bin Syirazi bin Marwan bin Ya'qub, atau yang kita kenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Bapaknya satu orang gubernur namanya Najmuddin di zaman kekhalifahan Mahmud Nuruddin Zangki. Mahmud Nuruddin Zangki ini yang bermimpi dengan Nabi ketika orang Yahudi menggali terowongan di kota Madinah untuk mencuri jasad Nabi Muhammad. Maka Nabi mimpikan kepada Mahmud Nuruddin Zangki. Kata Nabi kepada beliau, apakah engkau biarkan jasadku akan diambil oleh orang-orang Yahudi? Maka begitu beliau bangun, perintahkan pasukan, Madinah itu dicor beton. Tidak bisa ditembus terowongan itu, tidak bisa, Pak. Zaman Turki Utsmani ditambah lagi cor betonnya itu. Jadi dari mana saja orang menggali terowongan masuk ke Madinah mencuri jasad Nabi, tidak akan bisa lagi. Zaman dulu tidak ada, digali. Bantu orang tua awak kerajo dulu buat terowongan, lubang Jepang tu. Sampai tapi bisa lewat. Kau yang di Gunung Pangilun ku, lubang Jepangnya tembus ke Teluk Bayu tu. Dulu. Bara Jawanya. Banyak cara membuat. Bisa. Akhirnya Mahmud Nuruddin Zangki memerintahkan Najmuddin untuk merebut Baitul Maqdis. Najmuddin meninggal dunia, digantikan anaknya. Namanya Yusuf. Salahuddin gelarnya. Orang Eropa menyebut mereka dengan nama Saladin. Maka diperintahkan oleh Mahmud Nuruddin Zangki membebaskan Palestina, membebaskan Baitul Maqdis. Berapa lama? 13 tahun. 13 tahun baru dapat direbut Baitul Maqdis. Nuruddin Zangki sudah meninggal dunia, tapi beliau punya wasiat, aku membuat satu mimbar. Maka tolong mimbar ini ketika Baitul Maqdis dapat, letakkan di sana. Bertahan mimbar itu sampai Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed II, beliau berkhutbah di masjid itu menggunakan mimbar yang dibuat oleh Mahmud Nuruddin Zangki. Kapan mimbar ini dilemparkan keluar? Ketika Israel menguasai seluruh wilayah Palestina sejak 1947. Nyambil mimbar itu nyambungan keluar. Kenapa? Sebab ketika umat Islam melemah, maka mereka datang. Kerjasama dulu mereka hari ini Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka kerjasama? Musuhnya satu, Islam. Musuh nyata kita jelas Yahudi, Nasrani. Yang di dalam ini lebih parah lagi. Orang Islam yang tidak mau mengamalkan Islam, ini musuh yang lebih parah lagi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah direbut berkali-kali, lepas lagi. Hari ini kita lihat berita bagaimana kejamnya mereka. Laki-laki kecil, anak-anak dibunuh, perempuan dibunuh semuanya. Tapi kalau orang Islam yang masuk ke tempat mereka, perempuan tidak disakiti. Ana bisa kita buat kini Ustaz, doa. Mesti doa. Kalau awak habis solat tak doa untuk orang-orang yang berjuang hari ini di Baitul Maqdis, maka awak punya imanlah lemah bana. Oh berangkit awak kat situ Ustaz, pergi jihad awak. Tak usah kat situ. Jihad awak apa kini? Langkahkan kaki kamu saji untuk solat berjamaah. Tu jihad awak. Jihad awak kini, hidupkan bacaan Quran di rumah awak. Tu jihad. Anak-anak awak ajar sembahyang, ajar mengaji, itu jihadnya. Tak mesti kat situ Ustaz. Tak. Medannya berbeda-beda. Mereka berjuang untuk agama di sana, medannya dengan berperang. Awak siku berjuanglah untuk agama, iduan agama di rumah tangga awak. Itu jihadnya. Bapak Ibu yang mulia, tak katalog kat situ.
Awak mendengar bunyi senjata lari, orang tu disonsongnya senjata tu. Mendengar bunyi lah pingsan. Apa kata orang di Gaza, ndak usahlah kirim orang Indonesia kemari. Mendengar senjata pingsan saja. Ndak menolong kami tu, kami nak menolong ya. Karena awak tak biasa je bunyi yang bantu itu. Begitu masjid dibom runtuh, tetap solatnya. Awak musajik rancak, kamu musajik tak nama. Kamu musajik sekali sejumat seh. Jadi jihad kita bagaimana menghidupkan agama di mana kita berada. Kalau kita tidak menghidupkan agama di mana kita berada, maka lama-lama agama itu juga akan habis. Coba Bapak Ibu pikiran hari ko. Masjid Hidayatun Nurbaini dapat 2 bus. Sagadang bus ANS NPM tu. Dia gi dek Pemko Padang. Jalan-jalan ke Kelok Sambilan. Pailah sodonya jemaah musajid. Kira-kira jam ka pulang 2 toko masuk jurang kedua-duanya. Mati jemaah sado. Asia sembahyang sekolah. Jemaah lah mati sado. Siapa yang sembahyang lain tak ada, musajid masih ada, masih. Awak tak pernah memikirkan generasi yang akan melanjutkan. Palestina tu Bapak Ibu tiuk sebanta dibom, yang hafal Quran tumbuh hari tiuk tahun. Antahlah ba'a caranya menghafal Quran, setiap tahun wisuda 1000 orang. Setiap tahun wisuda 1000 orang. Nagari parang, bisa aja menghafal Quran. Awak nagari tak parang, jangan menghafal Quran, membaca, saya tak sempat dah. Baca Quran tak sempat, coba bayangan. Berapa waktu yang lalu ada satu musajid dapat hibah untuk pembangunan kubah masjid. Tembok kecean bangun kubah masjid kau rancak, tapi yang paling rancak tu ba'a majak masyarakat awak kau ke masjid. Piti bangun kubah tu bara banyaknya sekian puluh juta. Ndak usah balik kubah rancak-rancak mana. Karik 2 seh. Sisanya pangan setiap Sabtu pagi, Minggu pagi, agi makan lontong kacang padi jemaah nanti bu ke masjid. Harami tu. Ndak payah-payah tu. Cuba Bapak Ibu buatlah kegiatan di masjid makan gratis orang tibu tu. Membangun masjid megah boleh. Tetapi memikirkan masyarakat sekitar masjid agar ke masjid, ini lebih bagus daripada membangun masjid yang megah. Barang banyaknya masjid rancak jamaahnya tidak berurang. Rancak masjidnya rancak. Jamaahnya sasaf tidak cukup. Nah, sasaf tidak cukup. Apa tidak ada orang Islam situ? Ada. Tapi tidak disiapkan. Jadi kondisi yang di Palestina hari ko, ambo ceritakan sedikit sejarahnya tadi, akan direbut kembali manakala umat Islam melemah. Lah bantu itu kawan-kawan tu berjuang masih melemah baru. Kalau yang mereka di sana syahid, mereka syahid. Nah awak untuk berjuangnya, berjihadnya tadi, awak iduan agama di mana awak tinggal. Dalam rumah awak kan tak perlu izin Pak RT untuk mengiduan agama tu. Kan tak perlu surat pengantar ke RW tu. Pak RW minta surat pengantar ke mangatu, ambo kan baca Quran di rumah ambo Pak RW. Kan tak perlu dah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika generasi tidak kita persiapkan, begitu kita mati, ketika itulah Islam itu akan terjun bebas merosotnya. Kerana jemaah musajid umurnya sampai puluh tahun ke atas. Dan anak SMA-nya tak bersobok. Tapi ketika sekolah pagi, banyak anak SMA keluar. Amanya. Maka butuh pembinaan. Anak-anak remaja awak dibina di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, awak orang Minang ko, masjid itu menjadi pusat. Seluruh kegiatan tu pusatnya di masjid. Laki-laki bisa dibina, bisa. Buya Hamka membina, Buya Hamka dibina oleh ayahnya. Di Masjid Zuama, Jembatan Besi di Padang Panjang. Khusus ba'da asar untuk kaum perempuan. Siapa yang membinanya? Ayahnya Buya Hamka, Haji Rasul, Inyak DR. Siapa santri pelusi yang dibina ketika itu? Rahmah El Yunusiah. Akhirnya mendirikan perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Kemudian Rohana Kudus.